Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Putri Maulia. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya membuat video resume metabolisme. Sebelumnya terima kasih kepada guru biologi saya, Bu Resti Eka Istiana, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup, dan seluruh proses kimia yang terjadi di dalam sel beserta perubahan energi yang mengikuti perubahan reaksi kimia tersebut. Di dalam metabolisme terdapat dua molekul, yaitu molekul ATP dan enzim. ATP adalah nukleotida yang tersusun atas adenosin, gula, ribosa, dan 3 buah fosfat. Enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein, berperan sebagai biokatalisator. Enzim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suhu, pH, kadar air, jumlah enzim, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Reaksi metabolisme meliputi reaksi anabolisme dan katabolisme. Reaksi katabolisme adalah perombakan, sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusutan. Reaksi anabolisme. Contoh reaksi anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Reaksi fotosintesis meliputi reaksi terang dan reaksi gelap, dan reaksi terang meliputi transfer siklik dan transfer non-siklik. Sedangkan kemosintesis meliputi bakteri N, bakteri S, dan bakteri F. Dan bakteri N terbagi menjadi Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Lanjut, anabolisme adalah reaksi penyusunan zat organik dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi dari luar. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Lalu katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh dari katabolisme adalah respirasi. Nah, di sini terdapat perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Lanjut, apa sih reaksi gelap dan reaksi terang? Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya dan berlangsung di dalam stroma kloroplas. Sedangkan reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya dan terjadi pada bagian tilakoid. Reaksi gelap terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fiksasi, yakni pengikatan karbon dioksida melalui stomata. Yang kedua ada reduksi, yakni pembentukan senyawa PgAl dari PGA dengan bantuan ATP dan pelepasan H2 dari NADPH. Yang ketiga ada regenerasi, adalah pembentukan RuBP kembali dari PgAl. Di sini kita bisa lihat sendiri perbedaan dari reaksi gelap dan reaksi terang. Lalu yang kedua ada perbedaan transiklik dan non-siklik. Selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Prosesnya terbagi menjadi 2, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi respirasi yang menggunakan oksigen dari pernapasan. Glukosa akan dipecah menjadi air, karbon dioksida, dan ATP. Oksigen dibutuhkan sebagai akseptor, elektron terakhir dalam proses transport elektron. Respirasi anaerob atau fermentasi ini tidak menggunakan O2 sebagai akseptor elektron. Ada beberapa organisme yang melakukan fermentasi, contohnya ada bakteri, fungi, serta sel otot. Energi yang dihasilkan fermentasi dari satu molekul glukosa hanya membentuk 2 ATP. Lalu di sini ada perbedaan respirasi aerob dan anaerob, bisa dilihat sendiri. Berikutnya ada perbedaan dari respirasi dengan fermentasi. Lalu ada tahapan respirasi. Yang pertama ada tahapan respirasi aerob, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua DO asam pirufat, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada transfer elektron. Selanjutnya ada tahapan respirasi anaerob, terbagi menjadi 3. Ada glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Selanjutnya ada tahapan, tempat, dan hasil dari pernapasan aerob, bisa dilihat sendiri. Berikutnya ada bagian dari glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma, dan hasil dari glikolisis untuk satu molekul glukosa adalah 2 asam pirufat,
2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria, di mana asetil-CoA hasil reaksi dekarboksilasi oksidatif yang memiliki 2 karbon akan berkaitan dengan molekul yang memiliki 4 karbon, yaitu oksaleotat membentuk asam sitrat yang memiliki 6 karbon. Kemudian asam sitrat akan mengalami serangkaian reaksi berupa dekarboksilasi, oksidasi, dan reduksi yang menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Lalu ada transfer elektron. Transfer elektron terjadi pada bagian kristae. Nah, hidrogen yang tergabung dalam NADH dengan FADH diubah menjadi elektron dan proton. Hasil dari 1 NADH dapat membentuk 3 ATP, sedangkan 1 KADH membentuk 2 ATP. Nah, jumlah dari keseluruhan ATP adalah 38. Sekian resume yang saya buat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.